sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Ulih Wahyuni SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah leksikologi, dan teman-temanku yang terkasih. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Dian Novitasari S dan rekan saya yang bernama Raihan Ajeng Kusumawati. Kami di sini akan membahas tentang ejaan kosakata bahasa Indonesia. Berikut penjelasannya. Pengertian ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Lalu, apa ejaan yang pernah berlaku dalam bahasa Indonesia? Nah, sejak bahasa Indonesia masih bernama bahasa Melayu, sudah ada ejaan yang berlaku sesuai dengan nama penulisannya. Ejaan yang berlaku pada zaman Belanda itu bernama ejaan Van Ophuijsen. Ejaan yang mulai berlaku sejak tahun 1901 itu terdapat dalam kitab logat Melajo setelah Indonesia merdeka. Disusunlah ejaan baru yang merupakan perbaikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan itu diberi nama ejaan Republik atau ejaan Soewandi. Tampaknya, pemilihan nama ejaan Republik dikaitkan dengan peristiwa sejarah kemerdekaan negara kita. Dan pemilihan nama ejaan Soewandi dikaitkan dengan nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, yaitu Mr. Soewandi. Ejaan Soewandi mulai berlaku tahun 1947. Setelah lebih dari 2 dasawarsa ejaan Soewandi diberlakukan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Orang sering menyingkatnya menjadi EYD. Ejaan itu diresmikan pemberlakuannya oleh Presiden Soeharto berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pengertian kosakata. Kosakata merupakan perbendaharaan kata yang dimiliki seseorang dalam proses berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Nah, dalam proses berbahasa terdapat kosakata yang sering digunakan oleh seseorang dalam kegiatan berbahasa sehari-hari atau kosakata aktif, dan kosakata yang jarang atau tidak pernah digunakan seseorang dalam berkomunikasi atau kosakata pasif. Lalu kita juga membahas aspek ejaan kosakata. Yang pertama itu penulisan kata. Penulisan kata ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama penulisan kata dasar. Nah, kata dasar yaitu kata-kata yang belum mengalami proses afiksasi, reduplikasi maupun komposisi, dalam kurung penggabungan atau pemajemukan. Lalu yang kedua itu penulisan kata berafiks sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Kata berafiks yaitu kata yang telah diberi afiks baik prefiks, infiks maupun konfiks. Kemudian yang ketiga itu penulisan kata berulang. Kata berulang ditulis secara lengkap dengan memberi garis hubung di antara unsur-unsurnya yang diulang. Misalnya anak-anak dan muda-mudi. Kemudian yang keempat itu penulisan gabungan kata. Nah, gabungan kata di sini merupakan sebuah satuan bahasa yang terbentuk dari beberapa unsur kata. Lalu yang kelima itu penulisan kata klitika. Kata klitika adalah kata ganti yang bentuknya dipenggal seperti ku atau ku dari aku. Kata klitika ditulis serangkai dengan kata yang mendahului atau mengikutinya. Misalnya, apa yang kau miliki tidak akan kuminta. Lalu kemudian keenam itu penulisan kata depan di, ke, dan dari. Selanjutnya itu penulisan partikel. Partikel lah yang menyatakan penegasan, partikel kah dan tah yang menyatakan tanya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Partikel pun yang bermakna juga ditulis terpisah dengan kata yang mendahulinya. Lalu selanjutnya penulisan kata bilangan dan angka. Kata bilangan adalah kata-kata yang menyatakan bilangan, nomor, atau hitungan. Selanjutnya itu penulisan kata serapan. Kata serapan di sini adalah kata yang berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Ada 3 macam kata asing atau bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Pertama, kata asing atau daerah yang telah terserap benar sehingga telah menjadi kosakata bahasa Indonesia, atau dengan kata lain telah berintegrasi ke dalam bahasa Indonesia.
Kedua, kata serapan berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah yang tulisannya dibuat sesuai dengan kata kaidah dalam pedoman EYD atau pedoman istilah. Lalu yang ketiga, kata-kata asing yang ejaannya dan lafalnya masih menurut ejaan aslinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 penulisan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim pada dasarnya adalah kata atau gabungan kata yang penulisan dan juga ucapannya disingkat. Adapun aturan penulisan kata yang disingkat sebagai berikut. A. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya BJ titik Habibie. Yang B. Singkatan nama lembaga, badan atau organisasi serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang C. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Misalnya DLL titik dan lain-lain. Yang D. Singkatan umum yang terdiri atas 2 huruf diikuti oleh 1 titik pada setiap hurufnya. Misalnya D titik A titik dengan alamat. Yang E. Singkatan yang berupa lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya CU Kuprum. Yang F. Akronim yang berupa gabungan huruf awal dari gabungan kata ditulis seluruhnya dengan huruf awal kapital. Misalnya IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Yang G. Akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan suku kata dan huruf dari suatu gabungan kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bappenas. Yang H. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata dari suatu gabungan kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya pemilu. Selanjutnya B. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata hanya dilakukan dalam ragam bahasa tulis. Adapun aturan pemenggalan kata itu antara lain: 1. Bila di tengah kata ada 2 buah huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalan dilakukan di antara 2 huruf vokal itu. Misalnya saat. Yang kedua, bila di tengah kata ada huruf konsonan di antara 2 huruf vokal, maka pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya sukar, laba. Yang ketiga, bila di tengah kata ada 2 buah huruf konsonan yang berurutan, maka pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya lompat, April. Yang keempat, bila tengah kata ada 3 huruf konsonan atau lebih yang berurutan, maka pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf yang kedua. Misalnya konflik, intra. Yang kelima, pemenggalan tidak boleh dilakukan di antara 2 buah huruf konsonan yang merupakan klaster atau deret konsonan. Misalnya tradisi, praktik. Yang keenam, sufiks dan prefiks serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya dapat dipenggal pada pergantian baris. Misalnya membantu. Selanjutnya C. Kosakata yang berejaan kembar. Penulisan kata yang sama dengan ejaan yang berbeda bisa disebabkan oleh ketidaktahuan atau aturan EYD. Ada pula yang disebabkan oleh pengaruh lafal yang berbeda. Misalnya kata karena di samping karena. Ada juga yang disebabkan oleh pengaruh bentuknya atau termasuk lafalnya dalam bahasa daerah. Misalnya kata gudeg di samping kata gudeg, dan ada beberapa tokoh yang tahu aturan EYD. Adanya perbedaan ejaan untuk kata-kata yang sama dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kata yang ejaannya baku dan kata
yang ejaannya tidak baku.